Di sebuah desa kecil, setiap pagi ia bekerja di sawah, bercengkrama dengan warga seperti biasa. Tapi malam hari, langkah kakinya tidak pernah menuju rumah. Ia pulang ke kuburan. Tak ada yang menyadari bahwa orang itu sebenarnya sudah mati sejak lama. Malam ini, rahasianya akan terbongkar. Desa Kedung Jati terletak jauh dari keramaian kota, dikelilingi oleh sawah luas dan pepohonan bambu yang berderet di sepanjang jalan tanah. Suasana desa selalu tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Bagi pendatang, desa itu tampak damai. Namun, bagi para warga yang sudah lama tinggal, mereka tahu bahwa di balik ketenangan ada sesuatu yang aneh, terutama sejak beberapa bulan terakhir. Keanehan itu datang dari sosok Paidi, seorang petani berusia sekitar 40-an. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, terbakar matahari, dan rambutnya sudah mulai memutih. Ia tinggal seorang diri di sebuah rumah kayu tua di ujung desa, dekat pohon beringin besar yang konon katanya angker. Pagi hari, Paidi selalu tampak seperti orang normal. Ia bangun pagi, membawa cangkul ke sawah, menanam padi, membersihkan gulma, dan bahkan sesekali membantu tetangganya. Tidak ada yang aneh. Warga yang berpapasan dengannya akan menyapa, dan ia selalu membalas dengan senyuman tipis. Namun, satu hal yang membuat warga gelisah. Tidak seorang pun pernah melihat Paidi pulang ke rumahnya saat malam. Rumah kayunya gelap gulita. Tidak ada cahaya lampu minyak, tidak ada suara aktivitas. Seakan rumah itu kosong. Paidi iku pieto sebenere, wong saben esuk katon neng sawah, tapi omahe koyok ora tau disinggahi, gumam Mulyadi, tetangganya. Beberapa warga lain juga punya cerita serupa. Sukirno, lelaki tua yang sering ronda malam, bersumpah pernah melihat Paidi berjalan pelan di jalan setapak menuju arah pemakaman desa sekitar pukul 9 malam. Saat itu, bulan separuh menggantung di langit dan angin dingin berhembus membuat bulu kuduk berdiri. Sukirno merasa ada hawa aneh saat berpapasan dengan Paidi. Matanya kosong, menunduk, dan langkahnya pelan seperti orang yang tidak punya tujuan. "Aku ngeremet, langsung melebu omah, ora wanin delok maneh," kata Sukirno ketika bercerita kepada istrinya. Yang lebih menyeramkan lagi, beberapa anak kecil desa mengaku sering mendengar suara-suara aneh dari rumah Paidi ketika sore menjelang malam. Seperti suara orang menangis, kadang terdengar seperti orang tercekik. Namun ketika orang dewasa mencoba mendekat, suara itu hilang. Awalnya, warga mengira Paidi hanya mengalami masalah batin. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, ia memang sering menyendiri. Namun belakangan, wajah Paidi terlihat makin pucat, matanya sayu, dan tubuhnya semakin kurus. Meski begitu, anehnya, ia tetap bekerja di sawah dengan tenaga seperti orang sehat. Keanehan semakin nyata ketika Andi, seorang pemuda desa, melihat Paidi dari jauh di pematang sawah pada tengah malam. Saat itu Andi sedang memancing belut. Dari kejauhan, ia melihat Paidi duduk jongkok, menunduk, seperti sedang menatap tanah basah. Andi sempat memanggilnya, tapi Paidi tidak menoleh sama sekali. Bahkan ketika Andi mendekat, sosok itu perlahan berdiri dan berjalan ke arah pemakaman. Andi ketakutan, buru-buru lari pulang. Ia tidak berani cerita ke siapapun malam itu. Baru keesokan paginya, ia menceritakan apa yang ia lihat kepada teman-temannya. Bisik-bisik warga mulai semakin ramai. "Wong kuwi kok saben wengi mlaku-mlaku nang kuburan to? Ora normal, aku curiga Paidi kuwi dudu manungsa meneh." Namun ada juga warga yang cuek. Mereka menganggap itu hanya rumor. Toh, Paidi masih bisa berinteraksi dengan orang lain di siang hari. Bukankah orang mati tidak mungkin bisa bercakap-cakap? Tetapi keganjilan lain membuat warga makin tak tenang. Anjing-anjing desa
selalu menggonggong keras setiap kali Paidi lewat malam-malam. Gonggongan itu panjang, melengking, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa orang tua bahkan percaya itu pertanda buruk. Suasana desa yang biasanya damai kini berubah jadi penuh bisik-bisik. Semua orang penasaran, tapi tidak ada yang benar-benar berani mencari tahu. Namun, rasa penasaran itu akhirnya memuncak. Mulyadi, Sukirno, dan Andi sepakat untuk membuntuti Paidi suatu malam. Mereka ingin tahu kemana sebenarnya Paidi pergi setiap kali matahari terbenam. Mereka tidak sadar keputusan itu akan membuka rahasia besar yang seharusnya tidak mereka ketahui. Malam itu, udara dingin menusuk, bulan redup tertutup awan, dan suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya. Bertiga, mereka bersembunyi di balik semak dekat jalan setapak menuju makam desa. Dari kejauhan, mereka sudah bisa melihat siluet Paidi berjalan pelan menuju arah yang sama seperti dugaan mereka. Tubuh mereka mulai gemetar. Apakah benar Paidi tidak pernah pulang ke rumah, melainkan pulang ke kuburan? Angin malam itu bertiup kencang, membuat dedaunan bambu di pinggir jalan berdesir seperti bisikan yang tidak jelas. Bulan separuh menggantung redup di langit, tertutup awan tipis yang sesekali bergerak cepat. Udara begitu dingin menusuk, seolah memberi tanda bahwa malam itu bukan malam yang biasa. Di balik semak-semak yang agak rimbun, Mulyadi, Sukirno, dan Andi jongkok menahan napas. Mereka sudah menunggu sejak selepas Isya, hanya berbekal lampu senter kecil yang sengaja mereka matikan agar tidak ketahuan. Degup jantung masing-masing semakin kencang ketika sosok yang mereka tunggu akhirnya muncul dari arah sawah. Paidi. Dengan langkah pelan, ia berjalan menyusuri jalan setapak. Sandal jepitnya menyeret batu-batu kecil, menimbulkan suara yang justru menambah mencekam. Tubuhnya sedikit membungkuk, kepalanya menunduk, dan kedua tangannya menjuntai lemas di samping badan. Dari jauh, ia tampak seperti orang kelelahan. Tapi, ada sesuatu yang ganjil pada cara jalannya. Terlalu lambat, terlalu datar, seperti bukan manusia yang benar-benar hidup. Mulyadi menelan ludah. "Ya Allah, tenan iki," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Mereka bertiga mengikuti dari kejauhan. Langkah Paidi konsisten menuju arah makam desa. Anjing-anjing di rumah penduduk mulai menggonggong histeris saat ia lewat. Gonggongan itu panjang, melengking, membuat bulu kuduk ketiga orang yang mengikutinya semakin berdiri. Anehnya, Paidi tidak menggubris sama sekali. Ia terus berjalan, seolah suara-suara itu tidak pernah ada. Ketika sampai di gerbang kecil, pemakaman yang hanya berupa gapura bambu, Paidi berhenti sejenak. Ia mendongak menatap langit. Dari semak, Andi bisa melihat jelas wajahnya. Pucat, sangat pucat. Seperti orang yang lama tidak terkena sinar matahari, padahal setiap pagi ia terlihat bekerja di sawah. Mata Paidi kosong, tidak ada cahaya kehidupan. Setelah beberapa detik, ia kembali melangkah masuk ke area pemakaman. Ketiga orang yang membuntuti saling pandang. Sukirno, yang paling tua, berbisik dengan suara gemetar. Wes cukup. Ayo mulih wae. Iki ora apik." Lenamun Andi yang masih dipenuhi rasa penasaran menggeleng. "Ora pak, aku pengen ngerti. Wis kelamaan wong-wong deso penasaran, saiki wayahe." Mulyadi hanya terdiam. Keringat dingin menetes dari pelipisnya meski udara malam begitu menusuk. Ia tahu apa yang mereka lakukan berbahaya, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat menahannya untuk tidak mundur. Perlahan, mereka masuk ke area pemakaman, tetap menjaga jarak. Rumput liar tumbuh tinggi, sebagian menutupi batu-batu nisan tua yang miring. Bau tanah basah bercampur anyir memenuhi hidung.
Dari kejauhan, mereka melihat Paidi berhenti di sebuah gundukan tanah yang tampak baru. Paidi jongkok di sana. Tangannya meraba-raba tanah makam itu dengan lembut, seolah mengusap sesuatu yang tidak terlihat. Lalu, yang membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Paidi menundukkan kepalanya, menempelkan pipinya ke tanah makam itu, seperti orang yang sedang memeluk seseorang yang terkubur di bawah sana. Andi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Mulyadi menunduk, matanya membesar. Sukirno bahkan hampir jatuh terduduk, namun kejanggalan tidak berhenti di situ. Perlahan-lahan, Paidi berbicara. Suaranya parau, dalam, tapi jelas terdengar. "Aku wes mulih, ojo kuatir, aku kangen, aku ora lali janji." Ketiganya langsung merinding. Suara itu bukan seperti orang berbicara normal, melainkan seperti suara dari rongga kosong, bergema aneh, seolah keluar dari liang tanah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah belakang, membuat nyala lilin kecil di salah satu makam padam seketika. Daun-daun kering beterbangan, menimpa wajah mereka. Dalam kekalutan itu, Paidi perlahan menoleh. Untuk pertama kalinya malam itu, wajah Paidi terlihat jelas oleh ketiganya. Matanya merah, membengkak, dan ada lingkaran hitam pekat di sekelilingnya. Bibirnya membiru, dan dari lehernya samar terlihat bekas jeratan yang menghitam. Seketika, darah Mulyadi serasa berhenti mengalir. Itu bukan wajah orang hidup, itu wajah mayat. Sukirno tidak tahan lagi. Ia berlari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Andi dan Mulyadi pun ikut panik, berlari sekuat tenaga melewati makam-makam tanpa berani menoleh ke belakang. Mereka bisa mendengar suara tertawa lirih, pelan namun menusuk telinga. Semakin lama, semakin keras. Hahaha. Suara itu adalah suara Paidi atau entah apa. Mereka baru berhenti setelah keluar jauh dari area makam, terengah-engah, tubuh basah oleh keringat. Sukirno sampai jatuh terduduk di tanah, gemetaran sambil berucap istighfar berulang-ulang. Andi, meski ketakutan setengah mati, masih berusaha menguasai diri. "Kowe loro weruh to? Paidi kuwi wis dudu wong urip maneh." Mulyadi hanya mengangguk, wajahnya pucat pasi. Ia tahu malam itu mereka bertiga telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat manusia biasa. Tapi pertanyaan besar pun muncul. Kalau benar Paidi sudah mati, kenapa setiap pagi ia tetap ada di sawah, bekerja, dan berinteraksi dengan warga desa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Pagi itu, udara desa Kedung Jati terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung di atas pematang sawah, sementara embun masih menempel di pucuk-pucuk padi muda. Warga mulai beraktivitas seperti biasa. Ada yang berangkat ke sawah, ada yang memberi makan ternak. Suasana seolah berjalan normal. Namun, bagi Mulyadi, Sukirno, dan Andi, pagi itu bukan pagi yang biasa. Wajah mereka pucat, mata sembab karena tidak bisa tidur semalaman. Mereka masih terbayang-bayang peristiwa di pemakaman malam tadi. Wajah pucat Paidi dengan bekas jeratan di lehernya, suara tawanya yang menyeramkan, dan cara ia berbicara seakan sedang bercakap dengan penghuni kubur. Namun, yang membuat mereka semakin terguncang adalah kenyataan yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Ketika matahari naik, Paidi muncul kembali di sawah seperti tidak terjadi apa-apa. Ia mencangkul tanah, memanggul karung pupuk, bahkan sempat melambaikan tangan ke arah warga lain yang lewat. Andi menatap pemandangan itu dari kejauhan, keringat dingin membasahi tengkuknya. "Pak, piye iki? Wong iku jelas-jelas dudu manungsa urip meneh," bisiknya ke Mulyadi. Mulyadi hanya bisa menelan ludah. Sukirno, yang sejak subuh tidak berhenti beristighfar,
duduk di beranda rumahnya sambil menggenggam tasbih. Tubuhnya masih gemetar. Akhirnya, ketiga orang itu sepakat. Mereka harus melaporkan semua kejadian ini ke Pak Kades sebelum rasa takut dan keganjilan ini semakin menular ke seluruh warga desa. Siang harinya, mereka bertiga mendatangi rumah Pak Kades Suripto, seorang pria berumur 50-an dengan tubuh tegap dan wajah keras. Rumahnya berada di tengah desa, dekat balai warga. Pak Suripto dikenal bijak tapi juga keras kepala. Ketika mereka menceritakan semua yang mereka lihat semalam, wajah Pak Kades awalnya penuh keraguan. "Loh, opo kowe bertiga ora salah delok? Wong Paidi kuwi isi, ketemu aku dewe wingi sore nang sawah. Mosok wong urip kok dadi mayit?" Andi dengan suara tegas menyela. "Pak, aku karo Pak Mulyadi lan Pak Sukirno weruh dewe. Dheweke mlebu kuburan banjur lungguh nang endhuwur makam. Suarane, astagfirullah, ora kaya wong urip. Wajahe pucet lan ana bekas tambang nang gulu." Sukirno ikut mengangguk, suaranya bergetar. "Aku wis sepuh, Pak." Mataku isi jelas. "Aku ora bakal ngapusi. Sing aku weruh iku pancen Paidi." Nanging dudu Paidi sing urip. Pak Kades Suripto terdiam sejenak. Wajah kerasnya berubah muram. Ia tahu, tiga orang ini bukan tipe warga yang suka menyebar gosip, apalagi Sukirno yang dikenal jujur. "Yowis," kata Pak Kades akhirnya. "Wengi iki, aku karo kalian bakal ngecek omahe Paidi. Nek pancen ono sing ora beres, kudu jelas kabeh." Ora iso didiem ke keputusan itu membuat ketiganya lega sekaligus takut. Mereka tahu malam nanti akan menjadi malam penentuan. Apakah semua ini hanya halusinasi atau memang benar Paidi sudah lama mati? Selepas maghrib, Pak Kades Suripto bersama tiga orang itu menuju rumah Paidi di ujung desa. Rumah kayu tua itu berdiri sunyi, catnya mengelupas, dan sebagian dindingnya sudah lapuk dimakan rayap. Pintu depan terkunci rapat, jendela-jendelanya ditutup papan. Tidak ada cahaya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, anehnya, sebelum ke sana, mereka semua masih melihat Paidi bekerja di sawah menjelang sore. Jadi kemana ia pergi sekarang? Pak Kades mengetuk pintu beberapa kali. "Paidi, Paidi, iki aku Suripto. Metua nek kowe ono nang njero." Tidak ada jawaban. Hanya suara dedaunan bambu yang bergesekan tertiup angin malam. Akhirnya, dengan sedikit paksa, mereka mendobrak pintu tua itu. Engselnya berderit keras sebelum akhirnya terbuka. Bau anyir bercampur busuk langsung menyeruak keluar, membuat mereka semua spontan menutup hidung. Di dalam rumah, suasana gelap dan lembab. Lantai tanah dipenuhi debu, sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Tidak ada perabotan, berarti selain dipan tua dan meja kayu reyot. Namun yang membuat bulu kuduk mereka merinding adalah sesuatu yang tergantung di balok atap ruang tengah. Itu Paidi. Bajunya sama persis dengan yang selalu ia kenakan setiap hari. Kaos oblong putih kusam dan celana hitam lusuh. Kulitnya menghitam, sebagian membusuk, dan bola matanya sudah tidak ada. Lalat beterbangan di sekitar tubuh itu. Bau busuk menusuk hidung begitu tajam. Andi langsung mundur beberapa langkah, hampir muntah. Sukirno terjatuh bersujud sambil menangis. Bibirnya terus komat-kamit membaca doa. Mulyadi berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat, air matanya menetes tanpa sadar. Pak Kades Suripto pun melongo, wajahnya pucat pasi. "Innalillahi, Paidi, kowe." Suasana hening beberapa detik, hanya terdengar suara lalat yang mendengung. Namun tiba-tiba, dari arah luar rumah, terdengar suara sandal jepit menyeret. Sret, sret, sret. Mereka semua menoleh bersamaan. Dari pintu yang setengah terbuka, terlihat sosok Paidi berjalan masuk dengan wajah pucat dan mata kosong.
persis seperti yang mereka lihat di makam malam sebelumnya. Tubuh yang tergantung dan tubuh yang masuk ke rumah, keduanya adalah Paidi. Suasana di dalam rumah kayu tua milik Paidi berubah kacau. Bau busuk tubuh yang sudah membusuk bercampur dengan hawa dingin menusuk, seolah semua udara segar disedot keluar. Pak Kades Suripto, Mulyadi, Sukirno, dan Andi berdiri terpaku. Mata mereka bergantian menatap ke arah sosok tubuh Paidi yang tergantung di balok atap dan ke arah sosok Paidi lain yang baru saja masuk lewat pintu depan. Sosok yang masuk itu melangkah perlahan, kepalanya menunduk, sandal jepitnya menyeret lantai tanah yang berdebu. Suara sret, sret, terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Wajahnya pucat dengan mata kosong, bibir membiru, dan dari lehernya terlihat samar bekas jeratan tali, sama persis dengan tubuh yang tergantung di atas. Andi, suara Pak Kades bergetar. Iki, piye maksude? Kok iso ono loro Paidi? Andi mundur beberapa langkah, wajahnya penuh ketakutan. Aku orang ngerti Pak. Iki wes ngluwihi akal sehat. Sosok Paidi yang berjalan itu berhenti tepat di bawah tubuhnya sendiri yang tergantung. Ia mendongak perlahan, menatap jasad membusuk itu, lalu tertawa lirih. Ha. Tawa itu pelan, tapi memecah sunyi. Tawa yang terdengar lebih mirip suara dari rongga kosong, bergema, dingin, dan menusuk telinga. Mulyadi menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Ya Allah, iki pancen dudu manungsa meneh. Iki roh gentayangan. Sukirno sudah terduduk di lantai. Mulutnya komat kamit membaca ayat-ayat pendek dengan suara terbata-bata. Tangannya yang memegang tasbih gemetar hebat. Butirannya jatuh berserakan ke tanah. Pak Kades Suripto yang biasanya tegas, kini wajahnya pucat pasi. Tapi ia masih berusaha tegar. Kita kudu metu saiki uga, ayo, katanya terburu-buru. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sosok Paidi itu menoleh. Matanya merah menyala sesaat dan ia berkata dengan suara yang dalam, parau, seakan datang dari liang kubur. Aku wes muli saben wengi, mulih nang panggonanku. Kemudian semua lampu senter mereka padam seketika. Gelap total. Andi menjerit tertahan. Pak, aku ora weruh opo-opo. Dalam kegelapan terdengar suara kursi reot bergeser, suara kayu berderit, dan suara napas berat, seperti ada yang berdiri sangat dekat dengan mereka. Nafas itu panas, beraroma busuk, membuat mereka hampir muntah. Seketika, tubuh Mulyadi seperti disentuh sesuatu dari belakang. Tangannya terasa dingin, sangat dingin, seperti es. Ia spontan berteriak keras. Ah! Pak Kades akhirnya menarik mereka semua keluar dengan terburu-buru. Mereka menabrak pintu yang setengah terbuka, berlari keluar rumah ke halaman sambil terengah-engah. Dari dalam rumah, suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, menggema ke seluruh penjuru desa. Ha. Kowe kabeh ora iso ngusir aku. Malam itu juga, Pak Kades Suripto mengumpulkan beberapa warga di balai desa. Wajahnya serius, nadanya tegas, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Warga Kedung Jati kabeh kudu ngerti, iki dudu guyonan. Aku, Mulyadi, Sukirno, lan Andi kabeh weruh karo mripat dewe. Paidi wis mati, mayit digantung nang omah dewe, tapi saben wengi isih bali, isi urip, isi ana ing sawah. Iki pancen kedadayan sing ora iso dijelaske karo akal. Warga saling pandang, beberapa langsung menutup mulut mereka dengan tangan. Bulastri, seorang ibu paruh baya, menangis pelan. Ya Allah Gusti, aku wingi isi tuku sayur bareng Paidi neng pasar. Opo kuwi tegese aku wes interaksi karo roh? Bisik-bisik warga makin ramai. Ada yang percaya, ada juga yang menyangkal. Pak Rahman, tokoh agama desa,
akhirnya berdiri. Kita kudu hati-hati, iki jelas perkara gaib, ora iso sembarangan. Aku usul, kita kudu lapor polisi kanggo bukti nyata yen Paidi pancen wis mati, lan sakwise kuwi kudu didoani, kudu diruat. Pak Kades mengangguk berat. Yo, bener. Sesok esuk aku langsung lapor polsek. Saiki kabeh warga kudu hati-hati. Nek wengi, ojo ana sing metu dewean. Iki ora main-main. Malam itu, hampir semua warga desa tidak bisa tidur. Pintu-pintu rumah dikunci rapat, lampu minyak dinyalakan lebih terang dari biasanya. Anjing-anjing menggonggong tak henti di arah rumah Paidi. Andi duduk di kamarnya, tubuhnya masih bergetar. Bayangan wajah Paidi yang pucat dengan mata kosong terus terngiang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tawa itu seolah terdengar di telinganya. Sementara itu, Sukirno jatuh sakit. Tubuhnya panas, bibirnya komat kamit terus, seolah masih terjebak dalam ketakutan. Istrinya panik, memanggil tetangga untuk membantu. Mulyadi hanya duduk termenung di beranda rumahnya, menatap gelap ke arah rumah Paidi di ujung desa. Dari kejauhan, ia bersumpah melihat bayangan putih bergerak pelan di depan rumah itu. Bayangan dengan kepala terkulai dan leher yang jelas ada bekas jeratan. Dan dari arah kuburan, samar-samar terdengar suara sandal jepit menyeret di jalan tanah. Sret, sret, sret. Mulyadi menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes. Ia tahu besok akan lebih mencekam lagi. Pagi itu, suasana desa Kedung Jati berbeda dari biasanya. Udara masih dingin, tapi bukannya menenangkan, justru terasa berat menekan dada. Jalan tanah menuju rumah Paidi ramai oleh warga yang berkerumun. Wajah mereka penuh penasaran, bercampur ketakutan. Di halaman rumah kayu tua itu sudah terparkir mobil patroli dengan tulisan polisi. 2 petugas berpakaian seragam coklat turun bersama seorang penyidik berpakaian preman. Mereka dipanggil oleh Pak Kades Suripto yang semalam menyaksikan sendiri 2 sosok Paidi. Pak, monggo mlebu. Wong-wong kabeh kudu ngerti kebenarane, ucap Pak Kades dengan wajah serius. Polisi yang memimpin bernama Pak Budi Santoso, seorang perwira muda namun berpengalaman. Wajahnya tegas, namun matanya terlihat sedikit ragu ketika menatap rumah tua Paidi. Bau anyir masih tercium dari dalam. Begitu pintu rumah didobrak lagi, warga yang ikut mengintip langsung menutup hidung mereka. Di ruang tengah, jasad Paidi masih tergantung di balok atap, membusuk dengan lalat beterbangan. Suasananya membuat beberapa ibu-ibu langsung menjerit kecil. Petugas segera mengambil foto, mendokumentasikan, lalu mulai menurunkan tubuh itu dengan hati-hati. Namun begitu tubuh menyentuh tanah, keanehan terjadi. Tangan kanan mayat Paidi tiba-tiba bergerak sedikit, seperti kejang. Semua warga yang melihat menjerit histeris. Bahkan salah satu polisi muda yang ikut menurunkan tubuh itu refleks mundur, wajahnya pucat pasi. Pak Budi segera menenangkan. Tenang, tenang kabeh. Iki mung reaksi otot mayit, normal, katanya, meski suaranya sendiri bergetar. Namun warga tahu, gerakan itu bukan sekadar reaksi otot. Mereka yang semalam sudah menyaksikan sosok Paidi berjalan ke kuburan, yakin bahwa tubuh ini bukan mayat biasa. Tubuh Paidi dibawa ke balai desa untuk diperiksa sementara. Seorang mantri kesehatan desa bernama Pak Haryo datang membantu. Saat membuka baju lusuh mayat itu, semua yang hadir menahan napas. Leher Paidi jelas terdapat bekas jeratan tambang, dalam dan kehitaman. Tapi anehnya, meski jasad itu sudah membusuk, ada bagian tubuh yang tampak baru, seperti masih hidup. Kuku-kukunya terus memanjang dan rambut di kepalanya terlihat lebih banyak dibandingkan ketika ia masih berkeliaran di sawah. Pak, iki aneh tenan, gumam Pak Haryo
dengan wajah bingung. Biasane mayit sakwise seminggu kabeh lemes, tapi iki rambut isi metu, kukune isi tuwuh. Iki ora normal, warga berbisik-bisik panik. Wong-wong, nek ngene iki, tegese Paidi durung tenang rohnya, ucap salah seorang sesepuh desa. Pak Kades mencoba menenangkan. Wis, sing penting kita kudu laporan resmilan, ngurus pemakaman maneh sing bener. Mayit iki kudu dikubur maneh nganggo cara sing tepat. Namun Andi, yang sejak awal paling berani bicara, menyahut dengan suara lantang. Pak, sampeyan kabeh kudu ngerti, aku, Pak Mulyadi, karo Pak Sukirno wes weruh dewe. Paidi iki saben wengi isih melaku, bali nang kuburan. Yen mung dikubur maneh tanpa doa khusus, roh tetep bali. Semua warga terdiam. Kata-kata itu menusuk, karena memang sejak beberapa malam terakhir, suara sandal menyeret dan tawa lirih sering terdengar di sekitar kuburan. Atas desakan polisi, malam itu dilakukan autopsi sederhana di balai desa. Lampu Petromax dinyalakan, suasana tegang. Pak Haryo dengan hati-hati membuka bagian dada Paidi. Namun begitu pisau bedah menyentuh kulit, seluruh tubuh mayat bergetar keras, matanya yang kosong tiba-tiba terbuka. Teriak warga serempak. Bola mata itu tidak seperti mata manusia. Penuh darah, merah pekat, dan bergerak liar ke segala arah. Mulut mayat itu juga terbuka, mengeluarkan suara lirih yang pelan, namun jelas. Aku, durung rampung, aku kudu mulih maneh. Pak Haryo menjatuhkan pisau bedahnya, mundur ketakutan. Polisi pun panik, beberapa langsung mengikat tubuh itu agar tidak bergerak lagi. Tapi, meski diikat, tubuh Paidi tetap bergetar. Dan dari mulutnya keluar bau busuk yang lebih menyengat. Pak Rahman, tokoh agama desa, segera maju sambil membawa kitab kecil. Ia mulai melantunkan doa dengan suara keras. Suasana balai desa mendadak penuh teriakan warga yang ketakutan bercampur suara doa. Namun, semakin keras doa dilantunkan, semakin keras pula tubuh Paidi meronta. Tali ikatan hampir putus. Tiba-tiba, semua lampu padam. Balai desa tenggelam dalam gelap gulita. Hanya terdengar suara gaduh, teriakan, dan napas berat dari arah tubuh Paidi. Ketika lampu akhirnya kembali menyala, semua orang terdiam membeku. Tubuh Paidi yang tadi di meja autopsi hilang. Yang tersisa hanyalah bekas ikatan tali yang terlepas, serta noda tanah basah di lantai, seolah mayat itu berjalan keluar sendiri. Kabar hilangnya mayat Paidi langsung menyebar cepat. Warga panik, sebagian menangis, sebagian berkemas ingin pergi dari desa malam itu juga. Pak Kades Suripto berdiri di depan balai desa, wajahnya muram, keringat dingin membasahi dahi. Kabeh warga kudu tenang, aku ngerti iki ngegirisi, tapi yen kabeh lunga, desa iki bakal kosong. Kita kudu ngadepi iki bareng-bareng. Namun kata-katanya tidak banyak membantu. Karena dari arah kuburan, samar-samar sudah terdengar lagi suara yang sama. Suara sandal jepit menyeret di jalan tanah. Sret, sret, sret. Dan kali ini terdengar lebih dekat. Malam itu, desa Kedung Jati terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Setelah mayat Paidi hilang dari balai desa, warga memilih mengurung diri di rumah masing-masing. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara anak-anak. Yang terdengar hanya gonggongan anjing sesekali, lalu tiba-tiba terhenti seolah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Kades Suripto duduk gelisah di ruang tamunya, ditemani Andi, Pak Mulyadi, dan Pak Rahman, sang tokoh agama. Polisi masih berjaga di sekitar desa, namun wajah mereka jelas penuh ketakutan. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi apa yang sedang terjadi. Pak Kades, aku yakin nek Paidi saiki wes dudu manungsa, wes dadi roh penasaran sing balelo, ucap Pak Rahman lirih sambil menunduk. Andi menimpali.
Aku krungu dewe suarane bar kuwi, Pak. Sret, sret, sandal jepite. Suarane saya cedak. Pak Kades menggenggam kepalanya. Yen pancen ngono, piye carane kita nutup kabeh iki? Nek polisi ngerti luwih jero, desa iki iso dadi geger sak kabupaten. Tiba-tiba, suara teriakan histeris terdengar dari ujung desa. Semua orang di rumah Pak Kades sontak berdiri. Polisi langsung berlari ke arah sumber suara. Warga yang penasaran ikut berbondong-bondong, meski sebagian gemetar ketakutan. Mereka berkumpul di sekitar kuburan desa. Di sana, samar-samar terlihat sosok Paidi berdiri di atas gundukan tanah basah. Tubuhnya bukan lagi seperti mayat yang membusuk, tapi juga bukan seperti manusia. Kulitnya pucat kehijauan, lehernya masih terjerat tambang yang menjuntai. Matanya merah menyala dan mulutnya menyeringai dengan senyum yang terlalu lebar. Ia menatap ke arah kerumunan warga yang gemetar, lalu melangkah pelan. Suara sandal jepitnya menyeret tanah basah. Sret, sret, sret. Gusti Allah, bisik Pak Rahman yang melihat langsung. Ia segera mengangkat kitabnya dan melantunkan doa keras-keras. Namun Paidi justru tertawa kecil. Tawanya lirih, namun terdengar jelas di telinga semua orang. Hahaha, kowe kabeh ninggal ke aku, saiki aku mulih saben bengi. Polisi mencoba bertindak. Pak Budi mengangkat pistolnya, menodong ke arah Paidi. Berhenti, apapun kau, jangan mendekat. Namun begitu pelatuk ditarik, suara tembakan menggema. Peluru mengenai dada Paidi. Semua warga menahan napas, tapi Paidi tidak jatuh. Lubang bekas peluru itu justru mengeluarkan tanah basah bercampur ulat yang merayap keluar, lalu tubuhnya kembali utuh, seolah tidak terjadi apa-apa. Polisi yang lain ketakutan, beberapa langsung mundur, bahkan ada yang lari meninggalkan tempat. Paidi berjalan terus, melewati kerumunan warga. Semua orang menyingkir, menangis, dan berteriak. Hanya Pak Rahman yang tetap berdiri sambil membaca doa semakin keras. Saat Paidi mendekat, tiba-tiba angin kencang bertiup. Semua lampu Petromax padam. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara tawa Paidi bercampur suara warga yang menjerit. Pak Rahman akhirnya berteriak lantang, suaranya menembus pekat malam. Paidi, yen pancen rohmu durung tenang, ninggal no urip iki, aja ganggu manungsa maneh. Tiba-tiba tubuh Paidi berhenti melangkah. Matanya menatap kosong, lalu wajahnya berubah sedih. Dari matanya menetes cairan hitam seperti darah pekat. Aku durung siap. Aku mati dewekan. Ora ono sing peduli. Suaranya lirih, berbeda dari sebelumnya. Warga yang mendengar ikut menangis. Bahkan Pak Kades Suripto pun menunduk, hatinya perih mendengar pengakuan itu. Pak Rahman terus melantunkan doa, diikuti oleh sebagian warga yang masih mampu menahan ketakutan. Semakin lama doa itu dilantunkan, tubuh Paidi bergetar, tambang di lehernya semakin menegang, lalu tiba-tiba tubuh itu jatuh terkapar ke tanah. Ketika warga mendekat dengan hati-hati, tubuh Paidi sudah tidak lagi menyerupai hantu. Yang tergeletak hanyalah jasad busuk yang sama dengan yang hilang dari balai desa. Kali ini benar-benar kaku, tidak bergerak sedikit pun. Pagi harinya, warga bersama polisi memutuskan untuk memakamkan jasad Paidi sekali lagi. Kali ini, pemakaman dilakukan dengan doa lengkap, dipimpin langsung oleh Pak Rahman. Semua warga hadir, meski ketakutan masih menyelimuti mereka. Tanah kubur ditimbun rapat, ditancapi batu nisan sederhana. Setelah itu, Pak Rahman berpesan tegas, warga kudu eling, yen ono wong sing ninggal, ojo nganti dibiarke kesepian. Kesepian iso nggawa roh ora tenang kaya ngene. Kita kudu luwih peduli marang tangga dewe warga, hanya mengangguk, sebagian menangis. Sejak hari itu, desa Kedung Jati kembali tenang.
Tidak ada lagi suara sandal menyeret malam-malam, tidak ada lagi penampakan Paidi. Namun, setiap kali melewati kuburan itu selepas maghrib, warga selalu mempercepat langkahnya. Karena beberapa orang bersumpah, terkadang mereka masih mendengar suara lirih dari balik nisan Paidi. Suara itu bukan tawa, tapi tangisan pelan, seolah roh itu belum benar-benar pergi. Paidi sudah dikuburkan kembali, tapi benarkah semuanya berakhir? Hingga kini, warga desa Kedung Jati masih sering mendengar suara sandal menyeret di malam hari. Hati-hati, mungkin di desamu ada sosok lain yang juga pulang ke kuburan.